alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tema kita hari ini adalah pahlawan masa kini. Wong-wong yang mendedikasikan dirinya, ilmu pengetahuannya tanpa pamrih untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Anak-anak sekitarnya bersama dengan 2 orang guru kita ini, suami istri. Wah, itu kalau kau nyari bini tuh harus yang bener-bener anjas. Guru, jadi bisa tertata hidup kau. Aku nak nyari dosen. Nyari dosen Jawa. Jadi pemirsa, beliau berdua ini mendirikan sekolah di atas rawa, rumah belajar di atas rawa. Nah, tadi di segmen 1 sudah kita singgung-singgung beberapa hal. Nah, ini kita nyinggung. Nah, ini dia videonya. Mau mecah buaya itu ya? Mecah kembang aku itu apa? Oh, Bo. Nah, oh itu pucuk rawannya memang. Kita nak nyinggung cak mana taman belajarnya di pucuk rawa-rawa ini nih. Konon kabarnya memang ini gratis kayak tanpa dipungut biaya spesial pun. Mana ini? Karena pandemi tadi itu kan budak-budak banyak belajar di rumah. Daripada dia udah teluru dan lain sebagainya, lupa kalau pelajarannya, inisiatif mendirikan rumah belajar tadi. Mana videonya? Cus, cuy. Sembari. Gawat, wong pucuk ini belum ngopi jaknya. Ya sudah kita undang dulu penelpon. Iya, kalau ada nelpon tentang tema kita hari ini, pahlawan masa kini. Baca dihubungi kita di 0711 38002. 22. Masih bisa? Cak Mano? Soalnya apa penasaran ini Cak Mano sekolahnya nih. Banyak tak kira-kira muridnya nih? Sudah kita nanya dulu Bella. Nanya dulu Bella kalau cak itu ya. Jadi Cak Mano tadi pertanyaan Anjas yang belum dijawab. Apa dia pertanyaan kau tadi? Apa dia tadi? Dukungan dari warga sekitar. Dukungan dari warga sekitar. Mak Mano kalau kita makan roti dulu. Makan roti dulu. Minum Kak. Kalau aus. Iya. Jadi Cak Mano ini dukungan dari warga sekitar pas buka itu. Oh iya, awalnya karena kami memang sebelum Covid itu sudah ada niatan ketika kami tinggal di Palembang itu sudah ada niatan untuk membuka rumah belajar. Tadi lewat observasi kondisi pendidikan di sana. Jadi kami itu memang inisiatif sendiri. Kami dirikan, rumah lah di tangan kami dirikan. Terus kami tahu warga-warga di sekitar boleh anak-anak nak belajar di sini gratis. Dukungannya ya dukungan secara moral ya. Secara moral. Oh, lajulah aja tuh uji. Iya, alhamdulillah. Ya, bagus ya. Bersyukur orang tua itu secara. Muridnya banyak apa Kak muridnya yang sampai saat ini sejauh ini kurang lebih 45. Wah, banyak juga. Itu dikategorikan ada dalam kelas-kelas masing-masing. Iya, kita bagi 2, kelas tinggi dan kelas rendah. Kelas tinggi itu kelas tinju perasaan kelas tinggi. Kelas berat itu tuh. Jadi Cak Mano kelas rendah itu kelas 1 2 3. Ada juga anak TK lah kira-kira. Kelas tinggi itu 4 5 6. Ada juga gabungan anak SMP. Nah, di antara kelas tinggi dan kelas rendah itu kita pecah lagi kakek. Karena banyak kan, karena kondisi Covid juga kita tetap harus taat protokol Covid. Kita pecah 2. Jadi tapi yang datang itu kadang berganti-ganti. Kalau anak-anak itu kan namanya kan tidak hadir tiap hari dah. Itu. Jadi ada jadwal-jadwalnya sekolah itu. Videonya. Mana. Nah, ini dia. Abah, tempat aku mancing tadi itu. Banyak ya ada lek gitu, Abah. Nah, ini kakak ngajar ya? Iya. Cak ini. Iya. Bukan belajar pucuk rawa-rawanya nih. Bangunannya yang pucuk rawa-rawa. Rumah pribadi ini. Iya. Nah. Sudah? Ini belum. Nah, dilatih budaknya belajar sendiri. Tapi ini uji uang kalau banjir 5 tahun sekali ini tetap sampai ke tempat belajar tadi. Kalau banjir 5 tahun sekali naik pojok. Iya, sampai rumah. Pernah apa kakak ngalami banjir? Kami belum. Kami baru 4 bulan lah di sana. Iya. Mudah-mudahan dia aman lah Iya. Nah, balik lagi ke kalau aku nyengok itu pecahnya banyak juga murid-muridnya belajar di situ. Ada yang besar, ada yang kecil. Itu memang ada jadwal-jadwalnya. Ada jadwal. Kalau jadwal belajarnya itu mana itu Kak? Jadwalnya misalnya Senin itu kelas rendah yang tadi ya. Senin nih? Iya. Selasanya kelas tinggi. Bergantian mereka. Sehari itu cuma sekali kelasnya. Apa? Sehari Kelang-kelang apa? Iya, sehari sekali.
Kelas tinggi, kelas rendah. Tapi kalau misalnya lebih dari 10 anak-anak yang datang per hari itu kita pecah dua. Sebagian di luar di teras, sebagiannya lagi di dalam. Olehnya ngapa nerima sampai yang SMP cak itu. Nah, apalagi pelajaran tuh makin tinggi kelasnya makin susah. Iya, benar. Cara wong tua di sana kan, udah galau-galau bisa pelajaran itu. Nah, jadi perlu nian bantuan kami guru-guru nih. Olehnya kan kalau misalnya lewat WA atau lain sebagainya, mereka nih gak ada paket. Masih susah belajar daring gitu. Jadi masih kadang bawa PR ke rumah kami nih, Bu, ini cak mana caranya ajari cak itu. Karena wong tua kami udah kacak, cak mana lagi siapa yang nak ngajari. Cak itu. Nah, apa lagi? Yuk Karissa sama Kak Fajar kan. Ini apa? Kalau untuk anak-anak yang belajar di sana, otomatis kan itu dari ada tingkatan tadi itu kan, ada kelas tinggi, kelas 4, sampai SMP kelas 1. Ya. Lamo ngomongnya. Terus? Ada tak selain Yuk Karissa sama Kak Fajar yang nolong? Karena kan tenaga pengajarnya yang nolong selain Yuk Karissa. Karena kan Yuk Karissa kan dari pagi kan belajar juga. Kalau di sekolah juga sama mengajari di sekolah SD juga. Iya, kalau sepanjang waktu itu belum Kak Anjas belum datang ke sana itu kita belum ada bantuan itu. Berapa hari yang lalu ada mahasiswa KKN datang. Yang nak bantu kita. Tapi belum mulai. Belum mulai juga. Depannya nak bantu selama 40 hari jadinya kan. Tapi selama ini masih kami berdua tuh lah. Mereka tahu dari informasi dari mana atau memang itu sudah ada kegiatan mereka sebelumnya? Memang mereka itu KKN di daerah Sungki dan diarahkan oleh Pak Lurah untuk datang ke kita. Berarti tahu dari Pak Lurah kalau ada sekolah ini, udah KKN tadi bawa ke rumah. Kayaknya Pak Lurahnya nonton Pak TV-nya. Jadi pemirsa mungkin juga sukarela ya, pengen nyumbang mengajar, ilmunya, mengajar pacak. Datang baik ke Sungki tadi apa alamat lengkapnya tadi mana? Rumah belajar Lorong Rawa-Rawa, Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati. Jadi warga sekitar tahu paling tidak kalau tahu. Tunjuk ke rumah Rawa tadi di mana baca pemirsa. Karena memang salah satu amal yang tidak putus-putus, itu adalah ilmu yang bermanfaat. Walaupun kita sudah tiada, kalau ilmu itu diterapkan terus, pahalanya ngalir terus besar sungai. Laju apa? Sore ini laju. Amal jariah bukan amal. Laju sore ini. Laju. Fajar sama Karissa. Jadi diaturi kalau ada yang ilmunya daripada dipendem baik kayak jadi tumor mending disalur ke itu supaya menjadi amal ibadah kita. Kalau aku tadi kan boleh bantu. Kaget aja. Kalau lama ngomongnya 2 menit. Ya kita angkat dulu. Halo. Halo, dan siapa di mana ini? Waalaikumsalam, ini dengan Yudi di Pelaju. Ya, Pak Yudi di Pelaju. Ada yang tanya ke masalah rumah belajar ini? Ini sebenarnya aku nak mengucapkan apresiasi yang sangat tingginya. Ini untuk narasumber WAEBO hari ini. Luar biasa guru-guru yang berjuang demi cerdas ke generasi bangsa kita. Nah, mungkin yang pengen aku tanya ke Nian, untuk guru-guru kita ini selama enggak ke belajar di khusus di Pucuk Rawa ini tadi, sudah ada belum ini dukungan langsung mungkin dari dinas terkait ataupun pihak pemerintah? Karena kan sayang Nian, yang model-model ini kalau belum disentuh sama sekali oleh pihak-pihak terkait. Mungkin itu yang pengen aku dengar dari guru-guru yang luar biasa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yudi di Pelaju. Jangan-jangan Pak Yudi ini pejabat jangan. Pertanyaannya spesifik. Ada bantuan atau lirikan dari pihak terkait. Nyumbang Pak Yudi. Siapa tahu beliau kepala dinas kan merintah. Siapa tahu. Kaget Kak dijawabnya. Jadinya iklan lagi. Iklan lagi. Oh, Tuhan, Pak Yaturi. Sambil makan roti Kak Fajar. Kopi.